Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari pendengar Blessing Morning terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam renungan Blessing Morning. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 32 adalah mazmur pengajaran. Sebuah refleksi mendalam dari Daud tentang pengalaman rohani yang transformatif, yakni sesuatu yang mampu atau menyebabkan perubahan besar dalam diri seseorang. Di sini kita tidak hanya melihat pengampunan sebagai konsep teologis, tapi sebuah pengalaman eksistensial yang membebaskan jiwa dari belenggu tersembunyi. Apabila kita memperhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, tentang kebahagiaan yang lahir dari pengampunan. Daud membuka bagian Mazmur 32 ini dengan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari keberhasilan atau reputasi, tapi dari pemulihan relasi dengan Tuhan. Ketika pelanggaran tidak lagi menjadi penghalang, jiwa menemukan damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yakni damai yang diberikan oleh Allah yang mengampuni dosa manusia. Ayat yang ketiga dan keempat, beban diam-diam yang menggerogoti jiwa. Daud mengakui bahwa ketika ia diam dan tidak mengakui dosanya, tubuh dan jiwanya merana. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan, tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ini adalah gambaran nyata dari tekanan batin yang muncul ketika kita menyembunyikan kebenaran dari Tuhan dan diri sendiri. Bahkan kekuatan fisik pun terkikis oleh beban spiritual yang tidak bisa diungkapkan. Mungkin ini cocok bagi mereka yang sering mengalami psikosomatis. Ayat yang kelima, titik balik, pengakuan yang membuka jalan pemulihan. Puncaknya terjadi ketika Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Pengakuan bukan kelemahan, melainkan keberanian rohani. Dan apa yang menjadi respon Tuhan? Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Disinilah kasih karunia bekerja, bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan setia. Apabila kita memperhatikan Mazmur ini mengajak kita untuk jujur secara rohani. Ayat-ayat yang telah kita baca menjadi dasar untuk membangun budaya pengakuan, kejujuran, dan pemulihan. Dengan demikian maka karakter rohani kita akan semakin terbentuk dari hari ke hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning terkasih, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk memperhatikan diri masing-masing. Apabila kita dalam hidup kita, di dalam diri kita, masih ada pelanggaran atau dosa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan, maka hari ini ambil komitmen untuk menyelesaikan dosa itu. Hari ini, jangan menunda-nunda untuk hari esok. Kalau hari ini Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu.
tetapi lembutkanlah hatimu dan selesaikan dosamu di hadapan Tuhan. Apabila ada beban tersembunyi yang hendak diselesaikan, namun Bapak, Ibu, dan Saudara diam karena ada rasa takut atau ada rasa malu atau tidak tahu harus berkata apa, maka hari ini kiranya Roh Kudus memberi keberanian kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menyelesaikan hal itu. Biarlah oleh karena kuasa Tuhan, Bapak, Ibu dimampukan untuk bertemu dengan seorang pembimbing rohani, mentor, atau dengan gembala jemaat untuk menyelesaikan hal tersebut, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara boleh beroleh kelepasan dan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Dan apabila Bapak, Ibu, dan Saudara mengalami pengampunan pada hari ini, kiranya pengalaman pengampunan tersebut membentuk karakter rohani Bapak, Ibu sekalian, sehingga Bapak, Ibu pun dapat memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada Bapak, Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang menyelidiki hati kami semua, Tuhan tahu hati kami semua. Mari bersihkan hati kami. Kalau ada pelanggaran, ada dosa yang disembunyikan oleh pendengar Blessing Morning, kami berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan mereka. Karena alangkah indahnya umat Tuhan hidup dalam kebenaran, kesucian, dan kekudusan. Hanya Roh Kudus yang dapat bekerja supaya mereka benar-benar hidup dalam kekudusan di rumah, di kantor, di tempat kerja, di sekolah, di pabrik, di rumah sakit, ataupun di toko, atau di mana saja mereka bekerja. Mereka bekerja dengan jujur, mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, dan biarlah mereka yang bekerja dengan sikap hati yang jujur, mereka senantiasa beroleh berkat-berkat Tuhan atas hidup mereka. Tapi apabila ada yang berbuat curang, yang berbuat jahat, kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus, insafkan mereka, supaya hal itu tidak membuat mereka terus menjadi orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kuduskan kami semuanya. Dan kami juga berdoa, kami mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami, sebagaimana Kristus telah mengampuni kami. Untuk semua pendengar Blessing Morning, biarlah Roh Kudus yang bekerja di hati mereka, pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadahkan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.